Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jitra Rafael Anugraha dengan airan NIM 024 akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pembuatan media yang akan saya buat, lalu diakhiri dengan implementasi. Media yang saya bawa bernama Klontar. Klontar itu adalah singkatan dari bidak kelontaran argumen. Berikut akan saya cantumkan CP dan TP yang sudah saya siapkan. Baik, tadi sudah saya cantumkan CP dan TP yang saya gunakan. Setelah ini akan saya jelaskan mengenai bagaimana pembuatannya. Pembuatan yang paling utama itu dominan menggunakan Canva, teman-teman. Dari Canva saya mendesain mulai dari kartu informasi, lalu dilanjutkan dengan kartu instruksi, lalu ada bidaknya yang sudah saya desain sedemikian rupa agar sesuai dengan apa yang saya maksud. Lalu nanti di print, dipotong sedikit, nah langsung bisa digunakan seperti ini, teman-teman. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan membuat bidaknya terlebih dahulu. Kita mencari template tabel untuk memudahkan seperti itu. Nah, ini kita tambahkan menjadi 5x5 yang akan menjadi 25. Lalu kita tambahkan mulai untuk titik startnya. Setelah itu baru kita tambahkan berbagai warna yang kita perlukan untuk penyusunan warna. Nah, ini di tengahnya akan diberikan kartu spesial untuk instruksi yang khusus. Selanjutnya kita buat untuk kartu instruksinya, mulai dari bantah, apa katamu, lalu yang ketiga yaitu kuatkan. Lalu yang ketiga kita akan membuat kartu informasi yang berisi mengenai informasi tentang teks argumentasi. Ini yang sudah jadinya. Nah, mulai dari pengertian, lalu ada struktur, lalu dilanjutkan tujuan, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, dan lain sebagainya yang menyangkut informasi tentang teks argumentasi. Saya menggunakan bantuan web untuk mengocok dadu agar lebih interaktif dan lebih modern. Nah, ini adalah medianya, teman-teman. Mulai dari kartu informasi, mulai dari bidaknya. Nah, di sini ada rubrik untuk penilaian masing-masing teman, dan ini adalah kartu instruksinya. Oke, jadi ini ada 2 murid saya. Gitu, oke. Saya jelaskan sedikit. Ini adalah materi pembelajaran teks argumentasi. Elemen yang ingin dicapai adalah berbicara dan mempresentasikan. Jadi nanti saya jelaskan teknisnya langsung. Ini adalah kartu informasi yang isinya itu mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, kaidah kebahasaan. Intinya soal argumentasi, teks argumentasi ada di sini semua. Bahkan strukturnya juga ada. Nanti kalau misalnya teman-teman bingung bagaimana cara menyusun dengan baik dan benar teks argumentasinya, bagaimana ciri-cirinya, tujuannya seperti apa, itu ada di kartu informasi semua. Seperti itu. Ini adalah bidaknya. Nah, bidak ini akan kita mulai dari titik yang kita mulai. Nah, nanti teman-teman akan mengocok dadu. Misalnya ada berdua, 1, 2. Nah, nanti yang mendapatkan bidak hijau akan mendapatkan kartu hijau, seperti itu. Intinya simpel sekali, dan ini adalah kalau di saya menyebutnya cuk yang akan digunakan untuk teman-teman berjalan, seperti itu. Apakah dapat dipahami, teman-teman, cara bermainnya? Oke. Jadi nanti intinya dalam kartu instruksi ini ada bantah, apa katamu, dan kuatkan. Bantah itu kalian akan membantah apa yang sudah dituliskan di sini. Kuatkan, kalian harus menguatkan apa yang sudah ada di sini. Dan kalau ada kartu hijau itu apa katamu, kalian berhak untuk menyatakan pendapat kalian. Oke ya? Kalau yang bantah tuh instruksinya dari bapak atau gimana, Pak? Ini ada di kartu. Oh, ada di kartu. Seperti itu. Nanti kartunya bantah argumen ini. Oh, siap. Oke, dapat dipahami ya? Oke, mungkin sambil Bapak menyiapkan,
teman-teman bisa membaca sedikit soal kartu informasi. Ini di sini ada strukturnya, lalu ada ciri-cirinya, lalu ada pengertiannya. Boleh sambil dibaca-baca dulu teman-teman, berbagilah sama temannya. Oke, sudah dibaca? Sudah paham? Oke, sudah paham ya? Oke. Mas Gelas tadi coknya warna apa Mas Gelas? Putih. Warna putih. Mas Gelas tadi warna hitam. Lah. Gimana tadi? Ih, gimana sih Mas? Tadi katanya Mas yang hitam. Oh iya, saya hitam. Mas Gelas tadi Saya putih. ada putih, ada hitam. Oke. Untuk darunya kita akan menggunakan media, yaitu medianya di web dan di online. Siap. Boleh mulai dari yang putih dulu, lebih bagus. Putih. Saya. Putih kan? Lah. Putih ada. Mana ya? Woi. Satu. Satu. Ya. Ting. Oke. Satu. Warna apa di situ? Hijau. Oke. Merah Pak. Warna merah. Kamu jangan bercanda. Saya buta warna Pak. Oke. Silakan pilih kartu dari 5 ini. Coba. Sulap. Oke. Bacakan, tolong, boleh? Bantah. Pelajaran bahasa Indonesia itu mudah dan tidak perlu dipelajari serius. Oke. Saya berarti membantah ya Pak. Nah, Anda membantah argumen itu. Nanti fungsinya Mas Kois itu untuk menilai apakah argumen yang sudah disampaikan oleh Mas Gelas ini sudah betul atau belum. Oke? Nanti jika sudah dirasa oke, akan mendapatkan poin, bisa menunjukkan jempol atau gestur tidak. Apakah sudah dipahami Mas Kois? Oke. Silakan Mas Gelas Menghadap untuk mana Pak? menyampaikan Menghadap mendapat sini. ke kamera boleh menyampaikan bantahan Anda terkait dengan topik yang sudah Bapak siapkan. Iya, saya mendapatkan topik bantah ya teman-teman. Jadi di sini tertulis bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu mudah dan tidak perlu dipelajari serius. Saya harus membantah. Jadi menurut saya bahwa pernyataan yang ada di sini merupakan pernyataan yang salah karena pelajaran bahasa Indonesia sendiri itu harus dipelajari dengan serius. Itu terbukti dari bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana, terutama orang-orang Indonesia yang masih salah dalam penggunaan kata di. Jadi mereka banyak yang menggunakan prefiks ya Pak. Iya, betul. Preposisi, maaf. Menggunakan preposisi di dengan penempatan yang salah, di mana di makan itu biasanya dipisah oleh mereka padahal seharusnya digabung. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia ini tidaklah mudah dan harus untuk dipelajari dengan serius. Seperti itu. Bagaimana penilaian Mas Kois? Oke, berarti Mas Gelas mendapatkan poin 5. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke peserta yang berikutnya. Mas, Kamera. kamera, Mas Kois. 3. Agak susah ya Mas Kois, 3 ini. Ting. Warna kuning. Warna kuning akan mendapatkan kartu warna kuning. Oke, saya potong. Oke, jadi pilih dari kelima kartunya. Di bawahnya Mas Kois. Anda melawan. Oke, boleh dibacakan? Kuatkan. Media sosial memberikan dampak positif bagi remaja. Silakan nanti Mas Gelas nilai, oke? Siap. Silakan Mas Kois untuk menyampaikan dan menguatkan topik yang ada di dalamnya. Menguatkan saya. Jadi saya akan menguatkan argumen yang ada di sini, yaitu media sosial memberikan dampak positif bagi remaja. Jadi dampak positif bagi remaja, dampak positif media sosial bagi remaja itu ada banyak. Yang pertama bisa untuk memperkenalkan diri, istilah kerennya bisa personal branding, atau terus juga bisa untuk mencari informasi karena di media sosial tentunya banyak informasi yang didapatkan dan dibagikan oleh orang-orang banyak. Kemudian media sosial juga bisa untuk pekerjaan, misal ada yang mau berjualan itu bisa mempromosikan jualannya atau usahanya itu dari media sosial. Kemudian tentunya yang tidak kalah penting
yang sering disepelekan adalah media sosial itu positif dari segi hiburan, karena remaja ini istilahnya baru masa-masa mencari jati diri, kadang sok-sok stresan gitu. Ya jadi bisa untuk menghibur lah. Yang kalau ada yang bilang hiburan itu tidak penting, itu penting ya. Jadi itu beberapa dampak positif dari media sosial bagi remaja gitu. Oke, bagaimana dari Mas Gelas? Oke, berarti Mas Kawis mendapatkan nilai 5. Oke. Apakah dari kalian sudah cukup atau mau sekali lagi? Sekali lagi. Boleh. Merah lagi. Iya, merah. Ya. Kamu suka membantah ya? Iya. Dasar pembantah. Dasar membantah. Ya, jadi, Pak. Dapat Satu dua. aja. Pak. Kamu malu. Bantah. Tidak apa-apa mencontek asal tidak ketahuan. Itu Harus membantah ya, Pak. harus dibantah. Tidak apa-apa mencontek asal tidak ketahuan. Jadi mencontek itu sejatinya merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tercela. Seburuk-buruknya seorang pelajar itu adalah orang yang mencontek. Karena dengan kamu mencontek itu sama saja dengan kamu mengambil usaha dari orang lain yang telah bekerja keras belajar semalaman hingga dia tidak tidur. Ketika sedang belajar dia tidak bisa untuk beristirahat dan fokus untuk mendengarkan guru. Tapi ketika waktunya untuk pengujian ataupun waktu tes, kamu dengan gampangnya mencontek, itu adalah hal yang sangat tidak terpuji dan salah satu hal yang sangat tercela bagi seorang pelajar. Tidak apa. Jadi tindakan mencontek ataupun pernyataan di sini tidak apa-apa mencontek asal tidak ketahuan merupakan pernyataan yang sangat buruk sekali. Bagaimana Mas Bes nilainya? Oke, Galas mendapatkan nilai 5 dan 10-5. Yeay. Ya kalah. Aku 5, aku 10. Nah, itu adalah terkait dengan video yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari CPTP, lalu cara membuatnya bagaimana, lalu komponen dalam gamenya itu apa aja, setelah itu implementasinya bagaimana. Dan ini adalah bagian terakhir dari video, yakni penutup. Tadi sudah dicontohkan bagaimana cara memainkan pelontar ini, mulai dari mengocok dadu, lalu menapaki bidak-bidak yang ada warnanya, dan warnanya itu mewakili setiap instruksi yang sudah saya siapkan. Lalu di tengah itu ada kado spesial. Kado spesial itu berfungsi untuk instruksi yang ada di luar dari ketiga kartu tersebut, seperti itu teman-teman. Jadi nanti akhir dari gamenya atau pemenangnya itu dilihat dari perolehan poin terbanyak, seperti itu. Nanti dalam waktu 15 menit apakah mereka sudah menemukan yang paling banyak mendapatkan poin, karena itu looping berputar terus seperti itu. Nah, seperti itu aja teman-teman terkait dengan penjelasan media pembelajaran yang sudah saya buat. Semoga dapat membantu, semoga dapat menjelaskan. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembuatannya, kurang sempurna, masih banyak hal yang terlihat tidak perfect. Mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.